Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Bapak Randy. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks cerita fantasi, yaitu tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi yaitu pengenalan tentang tema, penokohan, tempat atau setting, dan sedikit alur cerita kepada pembacanya. Yang kedua yaitu konflik. Konflik adalah asal mula terjadi permasalahan. Konflik sendiri merupakan bagian di mana terjadi permasalahan, dimulai dari awal permasalahan hingga ke puncak permasalahan. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari permasalahan atau konflik yang terjadi. Jadi setiap cerita terdapat konflik atau permasalahan. Nah, di dalam resolusi ini adalah bagian di mana penyelesaian masalah tersebut dapat diatasi. Yang terakhir yaitu sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, happy ending. Happy ending yaitu bagian akhir yang menyenangkan. Biasanya tokoh utama merasa senang dan gembira. Yang kedua yaitu sad ending. Sad ending adalah bagian akhir yang menyedihkan. Biasanya tokoh utama merasa gagal dan kalah. Nah, kita beranjak ke unsur teks cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran yang melatar belakangi suatu cerita yang terdapat di dalam cerpen. Yang kedua yaitu alur. Alur adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita. Alur sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alur maju. Alur maju yang kedua yaitu alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menceritakan masa depan dan kembali ke masa lalu. Di alur mundur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku yang berada di dalam cerita. Sedangkan penokohan adalah sifat atau karakteristik yang dimiliki oleh tokoh atau pelaku. Yang keempat yaitu setting atau latar. Setting atau latar adalah tempat terjadinya suatu cerita. Latar berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi di dalam teks cerita fantasi. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang pengarang dalam membawakan cerita. Nah, di sudut pandang ini ada tiga. Sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Lanjut ke yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang kita petik dari sebuah cerita tersebut. Itu dulu dari Bapak, semoga kalian semangat belajar dan terus dukung channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kediri dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.